secoreng kening. Orang, kamu bagaimana di komplek kamu, di lingkungan? Awak serok-serok wajib. Itu hina maksudnya ini. Kalau orang Melayu, bagaimana kamu di kampung kamu? Saya ini Pak Ustaz macam melukut di tepi gantang. Nah, itu artinya dia tak ada posisi, hina. Melukut di tepi gantang. Enggak tahu gantang. Gantang karung besar tempat padi beras gantang. Saya beli beras 1 gantang. Makanya istilah menggantang asap. Mampaknya penuh tapi kosong. Macam calon kau dulu? Itu dari orang yang Ustaz, macam gantang ni entah gitu. Gantang lu kan entah. Ya. Macam melukut di tepi gantang. Kalau kita menampi padi itu diletakkan sampah, kan ditampi. Itu kan ada padi-padi yang patah-patah di ujung-ujung. Itu bahasa Melayu melukut. Macam melukut di tepi gantang. Ujung-ujung padi yang patah didekatkan dengan karung besar. Saya kalau udah dekat sama dia tuh, rasa saya macam melukut di tepi gantang. Anak-anak sekarang tak paham itu. Kenapa? Dia tak pernah menampi padi. Langsung beli masuk rice cooker. Banyak mana-mana ungkapan itu. Saya sekedar mau ngasih tahu bahwa orang Arab itu pun tak paham juga ini. Karena bahasa ini 1400 tahun yang lalu. Sama juga macam kita, orang Minang, anak-anak Melayu pun tak paham yang ungkapan-ungkapan itu kalau kita jelaskan. Orang ini maaf, berdebu hidungnya, maksudnya hina. Siapa itu orang yang berdebu hidungnya yang hina itu? Man adraka abawaihi, sempat berjumpa dengan emaknya, dengan ayahnya. Indal kibari, sudah tua. Emaknya 70, ayahnya 75. Emaknya 75, ayahnya 80. Sempat dia sama-sama tua. Ahaduhuma, salah satunya, ayahnya tua atau emaknya tua, yang satu sudah meninggal. Au kilaihima, atau dua-duanya. Umur kau berapa? Umur saya 75. Umur bapak berapa? Umur saya 75, Pak Ustaz. Oh, udah tua ya. Emak saya ada di rumah lagi, Pak Ustaz. Berapa umurnya? 90. Ayah saya 95. Siapa itu? Raja Charles. Raja Charles itu 75. Emaknya hidup lagi. Itulah dia Elizabeth Taylor. Taylor itu aslinya penjahitan. Pindah ke Amerika di Taylor. Itulah raja yang paling lama menunggu jadi raja. Menunggu Elizabeth Taylor meninggal, baru dia jadi raja. Baru beberapa tahun sudah mau diganti. Raja Charles Inggris. Hina, celaka, tak beruntung, berdebu hidungnya. Siapa itu? Orang yang sempat serumah, hidup sama-sama dengan emaknya, dengan ayahnya, sama-sama tua. Salah satunya atau kedua-duanya. Falam yadkhulil jannah, tapi dia tak masuk surga. Kau berapa lama serumah sama emakmu? 20 tahun. Serumah sama ayahmu? 20 tahun. Tapi tak masuk surga. Kenapa? Tak berbakti. Video sekarang tentang anak tak terhitung. Hampir tiap hari kita ditontonkan video. Orang tua dibawa jalan-jalan, ditinggalkan di pinggir jalan. Video mandi dipukul pakai gayung. Saya begitu-gitu tuh tak saya tonton. Asal nampak itu saya lewat. Karena kalau saya tonton, banting saya handphone ini.
Kita kalau bisa lagi hidup orang tua ya Allah. Dia diberikan kesempatan hidup. Beberapa hari yang lalu saya selalu ditanya jamaah masalah hukum. Apa hukumnya Pak Ustadz, orang tua mau dibalikkan dari Jakarta karena anaknya tak mau menjaga, dipulangkan ke anak kemanakan yang ada di kampung. Saya bilang, kalian sanggup menjaganya, kami pun susah juga Pak Ustadz. Anaknya dari Jakarta ada, tak mau dia jaga. Sekarang mau dikirim ke kampung nih Pak Ustadz. Cuma mana sikap kami sebagai anak kemanakan? Ini mama kami nih Pak Ustadz. Saya bilang, kalau sanggup kalian jaga, jagalah. Kalau tak sanggup kalian jaga, carikan panti jompo. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia pun susah. Rumah kamarnya satu, dia sama bininya. Dia sanggup, bininya belum tentu sanggup. Dia pula termasuk takut sama bini. Memang ngeri zaman sekarang. Saya membaca WA dari jamaah itu, ngeri. Anak ampas, mobil Alfa, mati hari Jumat. Sakit hari Selasa. Hari Selasa sakit malam Rabu. Hari Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat. Berarti ada 5 kali kesempatan untuk bawanya ke rumah sakit. Tak dibawa orang ke rumah sakit. Meninggal hari Jumat. Husnul Khatimah. Bahagia mendengar meninggal hari Jumat. Tapi dari hari Selasa sakit. Anak 4. Kalau dibilang tak ada, 4 orang. Bayangkan itu mengandung 4 kali 9 bulan, 2 tahun menyusukan, membesarkan, meleleh air mata. Tak terbayang saya itu cuma namanya dulu susah menjaga. Satu anak itu aja puasanya tinggal 90 hari. Waktu mengandung 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan 2 tahun 30 hari. Satu anak itu aja 90 hari, kali 4 anak. Entah udah belum tahu, udah dikodoknya puasa. Satu pun anak itu tak membawa ke rumah sakit, meninggal. Terus story kisahnya. Tak cemana pula nasib kita. Mudah-mudahan anak-anak kita lupa. Celaka kata tadi. Orang paling rugi, orang paling tak beruntung. Makanya yang punya orang tua, beruntunglah kalian. Yang tak punya orang tua lebih beruntung lagi. Kenapa? Karena kalau punya orang tua tak berbakti, rugi. Tapi kalau tak sempat dia jumpa sama orang tuanya. Salah satu kenapa Nabi itu ayahnya meninggal umur dia 2 bulan, emaknya meninggal umur dia 6 tahun, supaya dia tak sempat durhaka. Nabi itu tak sempat dia. Ayahnya tak sempat nampak ya. Emaknya tak sempat, dia akil balik, meninggal. Orang yang sempat durhaka, payah dia mendapat kemuliaan, payah dia dapat kebahagiaan. Malam yadkhulul jannah, tak masuk surga. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih. Hadis sekarang 318. Wa anhu dari dia. Siapa Abu Hurairah juga. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li qarabatan, saya punya kerabat. Asiluhum, aku sambung silaturahim dengan mereka. Ucapkan salam, aku datang bertamu, bermusafahah, bersalaman. Wa yaqta'uni, ku sambung silaturahim tapi mereka memutus silaturahim. Ada model begini. Datang kita kirim paket, kita kirim beras, kita bersalaman, mereka pula memutus. Wa uhsinu ilaihim, aku membuat baik pada mereka, kasih dia hadiah. Wa yusiuna ilaiha,
mereka membalasnya dengan buruk. Air susu dibalas air susu. Wa ahlumu anhum, aku bersabar, aku menahan emosi. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka bersikap jahil, bersikap buruk, bersikap masa bodoh, jahil. Mengadu dia ke Nabi. Jadi ternyata keluarga yang model begini ini sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan keluarga-keluarga zaman sekarang ini Pak Ustadz ya, nanti kau belum baca hadis. Zaman dulu pun ada juga model. Bukan saja krisisnya. Apa kata Nabi? Waqala, Nabi berkata, la in kunta kama qulta, la in qulta kama qulta, kata, kalau betul yang kau cakapkan macam yang kau cakapkan tadi, faka'annama tusifuhumul malla, maka seakan-akan engkau sedang memasukkan bara api neraka ke mulut mereka. Kau dah berbuat baik, tapi mereka membalas dengan buruk. Kau bawakan mereka makanan, diejek-ejeknya, dicaci-cacinya. Kau kasih duit, malah dibilangnya kau sikit kali duitnya. Maka perbuatan kau baik sudah, maka seakan-akan kau sedang menyumbatkan api neraka ke mulut mereka. Wala yazulu ma'aka minallahi zahir, Allah mengirimkan kepada engkau terus tak putus apa yang dikirimkan Allah, penolong. Kau senantiasa dikirimkan Allah malaikat penolong alaihim, untuk menghadapi mereka, madum ta'ala zalik, selama engkau berbuat baik. Jadi yang selama ini berbuat baik, bersikap lembut sama keluarga, ngasih duit, ngasih beras, ngasih sembako, ngasih makanan, tapi sikap mereka buruk, mengejek, jangan berhenti. Saya udah mau saya putus bulan Mei ini Pak Ustaz. Ini udah tanggal 7 Mei. Sebetulnya ajal dia mati tanggal 7 Mei. Tapi karena dia rajin bersilaturahim, maka ditunda menjadi 7 Mei 2035. Karena rajin bersilaturahim. Hadis ini muskil, hadis ini problem. Karena dalam Quran, likulli ummatin ajal, setiap orang sudah ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda wala sa'atan wala yastaqdimun. Ajal tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Tapi hadis ini mengatakan bisa. Ini namanya mukhtaliful hadis. Kontradiktif antara hadis dengan ayat. Terus bagaimana solusinya? Ulama menjawab. Di antara yang menjawab ini Syekh Muhammad Mutawallil Asy-Sya'rawi. Pertama, big data kita ini semua sedetail-detailnya. Antum semua punya data. Website apa yang antum buka, antum sedang berada di mana, kemana aja. Setiap kita ini punya data. Siapa yang menyimpan data? Google. Pagi ini pengajian, malam karaoke. Ada semua data yang menyimpan Google, karena setiap kita punya email. Kalau kita mau Instagram, masukkan email. Kita mau masukkan email, maka dari email kita dia menyimpan data. Nah, data terbesar kita ini namanya Lauhil Mahfuz. Lauh papan, mahfuz papan yang dijaga oleh malaikat. Yang punya lauh mahfuz itu Allah. Allah berkuasa untuk menghapus, mendelete, menukar, mengganti kosong. Jadi kalau Allah mau merubah umur saya gara-gara bersilaturahim, bisa atau tak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Baik, itu jawaban pertama. Kalau ada orang nanti yang mengkontradiktifkan antara hadis ini dengan ayat, jawabannya adalah yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa untuk menghapus lauhil mahfuz atau menetapkan seperti sedia kala. Wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya lauhil mahfuz. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, umur tak bertambah. Gelas ini
isinya hanya 100 mililiter. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Memang sudah segini isinya. Tapi kualitasnya bisa. Diisi air putih, diisi madu, diisi susu, diisi kopi, diisi teh tarik. Tempatnya sama, tapi isinya beda. Beda isi, beda harga. Kalau air putih 5.000, kalau kopi susu tergantung. Umurnya 40, sama 40. Tapi yang bersilaturahim isinya 80. Yang tak bersilaturahim isinya 20. Itu jawabannya kedua. Hari ini ada orang yang bersilaturahim, ada yang tidak. Dari mulai pagi dia tidur sampai maghrib baru bangun, karena tadi malam begadang. Sama kita sama dia, sama-sama hidup. Tapi yang udah silaturahim, bangun pagi, sholat subuh ke masjid, pengajian, sarapan, ngobrol, zuhur silaturahim, asar silaturahim, maghrib silaturahim. Maka yang bersilaturahim itu umurnya seakan-akan lebih panjang daripada yang tidak bersilaturahim. Itu mah. Itu dua jawaban. Nanti bagi orang yang membantah, kata dia hadis ini bertentangan dengan ayat. Tak ada hadis bertentangan dengan ayat. Kepala kau yang bertentangan sama ayat. Zahirnya saja kelihatannya. Yang pertama kali yang membahas tentang hadis yang bertentangan, hadis bertentangan dengan ayat, hadis bertentangan dengan hadis bertentangan dengan akal. Itu yang pertama kali menulis itu Imam Syafi'i. Nama kitabnya Muqtadiful Hadis, atau disebut juga dengan istilah Ikhtilaful Hadis, atau disebut juga dengan istilah Mushkilul Athar. Tapi buktinya ada pertentangan, katanya seakan-akan, sepertinya bertentangan menurut. Tapi sebetulnya tidak. Kita cukupkan sampai hadis 319, karena yang 320 ini panjang. Nanti pertemuan kita masuk di intinya. Jangan bosan berbuat baik sama kerabat, walaupun balasannya tak baik. Mereka sedang memasukkan api neraka ke mulutnya. Kita tetap dikirim Allah penolong. Takkan miskin kita karena ngirim dia beras, nggak susah kita karena bagi transfer duit, dibalas Allah itu semua. Bukan duit kita itu, bukan duit kita. Itu hanya pinjaman Allah saja ke kita. Allah menguji kita, sanggup tak kau, sabar kau atau tidak. Memang udah begitulah ujiannya sejak dari zaman Nabi sampai ke kita sekarang. Jangan kita merasa kayaknya saudaraku aja yang begini ini Pak Ustaz. Nah, setelah mengkaji subuh ini, oh rupanya saudara ini memang dari dulu udah begitu. Orang yang tak punya saudara, lahir sebatang kara, dibuang di panti asuhan. Setelah dia kaya raya, apa kata dia? Kalaulah aku punya saudara, sejahat apapun saudaraku akan ditolong. Saking sunyinya dunia ini tidak punya saudara. Jadi antum yang sudah punya saudara saya ini 3 Pak Ustaz. 1 Fir'aun, 1 Qarun, 1 Bal'am. Ya tak apa-apa. Rupanya itulah ujian. Diuji Allah mata bangun tahajud malam, sanggup. Diuji Allah Ta'ala bersedekah bangun masjid, sanggup. Tapi diuji buat baik ke saudara, tak sanggup. Gagal kita. Masa gagal hanya karena saudara? Gagal disogok 5 miliar. Masih bangga waktu masuk neraka. Masuk neraka sebab gagal menolak sogok 5 miliar. Ini enggak? Gagal tak tahan telinga karena saudara. Aduh, masuk neraka hanya karena itu.
Jadi pokak-pokakan telinga, pokak-pokakan telinga, rabun-rabunkan mata, tebal-tebalkan muka. Yang penting tolong saudara. Bisa menolong pakai duit, tolong. Bisa menolong pakai beras, pakai beras. Bisa menolong meringankan beban dia, ngasih solusi. Sampai jam 6 kita jawab beberapa pertanyaan. Jika sebagai anak yang kurang diberikan kasih sayang dan selalu salah di mata keluarga, bahkan label seperti dibilang tidak waras sering diucapkan keluarga, bagaimana menyikapinya Pak Ustaz? Seburuk apapun kita akan dianggap baik kalau kita berduit. Sebaik apapun kita dianggap buruk kalau tidak berduit. Pegang prinsip. Jadi antum dibilang tak waras, itu kan antum tak berduit. Kalau antum berduit, acara arisan, datang antum pakai sandal jepit, baju kaos, apa kata orang berbisik? Ini tak waras, tak cocok, mana tak pakai baju? Karena antum tak berduit. Tapi kalau antum kaya berduit, datang antum pakai baju kaos oblong, apa kata orang mereka? Memang rendah hati. Jadi kalau idza urifas sabab batalal ajab, kalau tahu hakikat, orang tidak bingung. Sebaik apapun antum tetap jelek karena antum tak duit. Sejahat apapun antum tetap harus semerbak kalau antum berduit. Paham? Nah, kalau sudah paham jika sebagai anak yang kurang diberikan kasih sayang, selalu salah di mata keluarga, bahkan label seperti dibilang gak waras, macam mana Pak Ustaz? Ya buktikan bahwa antum bisa. Buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Ya kalau kebetulan antum mau berprestasi di bidang apa? Berprestasi di bidang bisnis, berdagang, sampai antum beruntung, sampai manusia sekarang perlu pembuktian. Orang sekarang perlu bukti. Ada cerita tentang keris kepala bayan. Burung bayan macam burung serindit. Ikon Riau burung serindit kecil, tapi dia kalau besar burung serindit, kakak tua bayan itu sepupu dua pupu masih keluar. Jadi judul ceritanya keris kepala bayan. Kepala keris itu dibentuk macam burung bayan. Nikah laki-laki ini dengan anak orang kaya. Ketika semua menantu kumpul, yang menantu ini ada aja salah. Sekarang antum sudah tahu sebabnya kenapa dia salah. Tahu kan? Karena tak berduit. Datang cepat salah, datang lambat salah. Datang cepat, nah ini mau makan kan? Datang lambat, ada aja salah. Duduk di tengah salah, duduk di teras salah. Akhirnya dia mau membuktikan bahwa aku bisa. Pergi dia ke pulau, di cangkulnya pulau itu. Zaman dulu belum mengurus BPN dan urusan cerita zaman dulu. Cangkulnya pulau itu bertanam cabai, tanam timun, tanam terong, tanam, akhirnya kaya. Sesudah kaya, dibuatnya lah keris kepalanya burung bayan dari emas. Wah, sampai berita itu, walaupun tidak update status, sampai berita itu bahwa dia udah kaya. Diundang makan sama mertua, diundang makan, dia pun datang. Makan berjambal sudah siap. Oh, kata mertua silakanlah makan. Dicabutnya lah keris kepala bayan tadi, tonyong kayaknya lah ke piring. Apa kata dia? Bayan, kau lah yang diundang bayan, makan bayan. Ini kepala tu. Wah, lah yang diundang kau bayan, makan doang.
Udah saya posting itu di Instagram beberapa bulan yang lalu tentang cerita tulis kepala bayar. Jadi orang-orang yang menghina-hina itu tunjukkan bahwa antum bisa. Kalau udah paham kaidah, tak usah cari-cari. Tak usah cari-cari kenapa aku diginikan, kenapa dia begini, kenapa? Kuncinya satu, karena kita susah. Kalau kita susah, salah aja lah kita di mata orang. Hitam kita, salah. Putih kita, salah. Tapi kalau kita berduit, betul aja kita. Hitam kita, hitam-hitam dicampur manggis, walaupun hitam di padang manggis. Ada aja. Maka buktikan bahwa diri antum bisa. Manusia perlu pembuktian. Tapi di mata ibu kita tak pernah, karena dia memang spesial, ibu itu memang spesial. Jika sebagai anak yang kurang diberikan kasih sayang dan selalu di mata keluarga, bahkan label seperti dibilang gak waras sering diucapkan, bagaimana menyikapinya Pak Ustaz? Cari pulau, tanam cabai, tanam bawang, tanam tomat, berusaha merantau, berhasil balik, tak berhasil jangan balik. Karena kalau tak berhasil balik lebih parah lagi, lebih dalam lagi. Bolehkah kita mengorbankan orang tua, berkorban untuk orang tua? Bahasa Indonesia bentar. Bolehkah kita berkorban untuk orang tua? Mengorbankan orang tua menyembelih. Menurut mazhab Syafi'i, berkorban untuk orang tua itu kalau orang tua itu meninggalkan wasiat. Nanti kalau aku meninggal kau korbankan. Tapi menurut mazhab Hambali tidak perlu ada wasiat. Pokoknya asal kita berkorban. Saya tiap tahun berkorban untuk almarhum ayah saya, untuk almarhum mama. Itu yang bisa kita lakukan. Korban. Udah saya kirim nama-nama, ini nama. Jadi silakan aja kita berkorban. Dalilnya mana? Dalilnya waktu Nabi menyembelih. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Diambilnya satu lagi kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu keluarganya sudah ada yang meninggal dan umatnya sudah ada yang meninggal. Menurut ulama, itulah dalil bahwa berkorban untuk orang meninggal dunia itu sampai. Nah, jadi ini 2.700.000 untuk saya, ini 2.700.000 untuk emak saya. Nah, atau dibuat satu sapi buat 7. Aden, amak den, bini den, anak den, amak den, apak den, ketua den, sarden. Itulah waktu kita sudah meninggal dunia. Tak bisa menceritakannya, payah mengungkapkannya. Nanti lah antum setelah meninggal orang tua antum baru paham cakap saya. Oh, begitu rasanya rupanya Pak Ustaz. Apa hukumnya kami yang bekerja sebagai security keamanan hotel? Kami selalu melihat pasangan yang tidak sah menginap di sana. Sedangkan kami tak punya wewenang untuk melarang mereka check-in. Pindah ke hotel syariah yang mewajibkan menyerahkan KTP dan surat nikah. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Punya pistol, punya pentungan,
yang mestinya dipakai untuk mencegah kemungkaran, dia pula mengamankan. Datang pasangan, tidak laki bini ke hotel, kau punya pistol, kau punya seragam, punya tentungan, mestinya kau yang menegakkan nahi mungkar, kau pula mengamankan. Datang FPI mau menangkap, FPI itu pula yang kau tangkap. Kan bohong. Gara-gara apa? Hanya gara-gara digaji oleh hotel. Cari pekerjaan yang halal. Hotel yang membiarkan prostitusi, jangan kita di situ. Tak tertahankan kita azabnya itu. Kecuali pilihannya cuma dua, mati atau bekerja di situ. Saya Pak Ustaz kalau tak kerja di situ mati, boleh. Sementara dapat kerja lain. Aku Pak Ustaz kalau tak bekerja aku di hotel ini mati aku Pak Ustaz. Kerjalah di situ sementara dapat kerja lain. Tapi udah 3 tahun tak resign. Yang namanya mencari kerja lain itu ada batas waktunya. Buka usaha, jualan, menjahit, macam-macam. Hidup ini yang dicarikan cuma dua, makan, pakai. Itu cuma hidup. Makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Habis, itulah hidup. Hakikat hidup ini cuma makan, pakai, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Habis. Itu pun berdosa pula kita. Hanya gara-gara cari makan. Kasih duit ke anak bini. Tiap hari menengok orang check-in. Salam kayaknya lah 10.000, dibisikkannya aman kan ya Pak? Tidak. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad. Selamatkan anak kita dari makanan. Hadis tentang memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat, apakah suatu keharusan atau hanya sekedar anjuran? Kalau wajib, keras perintahnya wajib, tidak keras perintahnya sunnah. Antara keras dan tidak keras sunnah muakkad. Memanjangkan ayat dan memendekkan khutbah bukan wajib, sunnah. Jadi kalau ada nanti khotib khutbahnya pendek, saya tidak pernah khutbah lewat dari 20 menit. Baik tertulis ataupun tak tertulis di situ, saya tetap 20 menit dan sampaikan yang penting-penting tadi. Ada orang yang tak pernah pengajian, tak pernah hadir riyadhus shalihin subuh, seminggu sekali, itulah dia mendengarkan khutbah 20 menit. Di situ pula dia tidur. Kapan lagi dia dengar? Maka kalau saya khutbah, saya keraskan suara saya sekeras-kerasnya. Dia supaya orang jangan tidur. Tidak wajib, sunnah. 2. Ketika khutbah sudah mulai, kita baru datang. Apakah kita sholat tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Nabi sedang khutbah, masuk sahabat Nabi, duduk dia. Kata Nabi, berdiri engkau, wasalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunatnya jangan di depan khotib, di dalam mengganggu. Sholat sunat di pinggir-pinggir, di emperan. Saya sholat sunat tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah Jumat. Tapi kalau qabliyah Jumat dapat tahiyatul masjid. Masuk masjid, waktu tinggal 2 menit. Kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Jadi kalau begitu, qabliyah atau tahiyatul masjid? Bagaimana hukum khotib yang lasak ketika khutbah? Dikasih dia tongkat supaya tak lasak.
Ada jenis manusia ini kalau bercakap, ada saya tamu kan banyak, tamu macam-macam. Ada yang model dia, ada yang model wongki, awal tertutup orang. Yang lasak itu dikasih dia tongkat. Dulu tongkatnya itu tombak sama pedang, supaya tangan kita begini. Kita yang udah terbiasa tangan begini-gini kasih tas. Tujuan memegang tiang, memegang tongkat itu supaya tangan tak isi. Khutbah itu bukan tabligh akbar, bukan ceramah. Tengok khutbah, mana pernah tangan sini. Tapi kalau dia bergerak sambil begini tidak sampai batal, tidak haram, hanya sekedar makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. 5 hukum taklif. 1, 2, 3, 4, 5. Itu pembahasannya fikih. Ketika sedang sholat berjamaah, saya teringat ibu. Saat itu juga air mata saya menetes. Apakah batal sholat saya, Pak Ustaz? Supaya pikiran kita tidak kemana-mana, bacaan kita itu kita hamsah, bukan jahar. Kalau jahar itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamsah diagak-agak didengar telinga kita. Itu untuk membantu mulut membaca, telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke hati, sehingga dia terhalang untuk memikirkan yang lain. Nafas diatur. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah wajah tujuh dari Allah Inna salati wa nusuki ya Allah. Insyaallah kita tak ingat. Kunci pertama dibaca di mulut, didengar telinga, masuk ke pikiran, masuk ke hati, diatur nafas. Yang membuat kita bisa pikir kemana-mana itu kalau tak kita baca di mulut, nafas tak diatur, mulut kita diam. Nah, itulah bisa balik ke kampung, jumpa sama emak, menangis pula gitu. Seandainya waktu sholat itu menangis, apakah batal sholat? Tidak batal. Karena kalau batal sholat karena menangis, berarti batallah sholat orang di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman Sudais lewat ayat neraka nangis. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka gosong melepuh karena api neraka, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Menangis imam. Tidak batal. Kebetulan posisi ibu dengan saya berjauhan, Pak Ustaz. LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Siapa yang tak menangis dengan orang tua? Berarti hatinya sudah beku, berarti hatinya sudah kebas, sudah mati rasa. Orang yang tak bisa menangiskan orang tua sudah mati rasa. Bagaimana hukum orang menunda membayar hutang sementara dia mampu membayarnya? Maqtlul ghani zulmun. Orang yang ghani mampu tapi menunda perbuatannya zulmun, zalim. Ittaquz zulma.
hindari perbuatan zalim, fa inna zulma, karena perbuatan zalim zulumatun, menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan buat zalim. Ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang nanti menghadap Allah pada hari kiamat, sholatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Tapi ternyata fatsatama hadza, dia mencaci maki si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, thumma turihat ilaihi, dicampakkan ke dia, thumma turihat finnar, dia dicampakkan ke api neraka. Jangan menunda bayar hutang. Bagi yang meminjamkan uang, kalau sudah sampai tanggalnya 1 Juni, wajib dia menagih datang. Kapan kau bayar? Wajib dia menagih. Saya pernah mendengar bahwa seseorang yang menunda membayar hutang tapi dia mampu, maka rezekinya akan terlambat, rezekinya akan terhambat. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah merubah nikmat yang sudah ditetapkannya. Kata Allah, ini sebenarnya untuk kau, tapi karena kau zalim, kurang. Itu makna tafsir dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Ini sebetulnya untuk kau, tapi karena kau zalim, kurang. Itu tetangga saya itu Pak Ustaz, kaya dia, mobilnya mewah, rumahnya besar, duitnya banyak, padahal dia zalim, aniaya, tak pernah ke masjid, tak pernah pengajian, tak pernah dekat dengan ulama. Itu bukan rezeki, itu istidraj. Kok gitu saya mau istidraj aja lah Pak Ustaz. Memang payah lah hidup sekarang. Istidraj itu azab. Ya saya mau azab aja Pak Ustaz. Kau ini lah azab yang dikirim Allah untuk mengazab aku. Dan dibilang itu azab. Azab itu sama-sama mobil, mereknya sama, tokonya sama, tapi bisa mobil itu jadi azab, bisa jadi nikmat. Dibawa pengajian, itu nikmat. Mobilnya sama, waktu parkir di Limo Panjang nih nikmat, pas parkir di depan diskotik azab. Maka jangan parkir depan diskotik. Saya dulu ada jadwal pengajian di samping Mall SK. Karena saya tak mempedulikan parkir, saya parkir aja dulu, datang tukang parkir. Ustaz, mana kuncinya? Saya geser. Kenapa saya bilang? Ini karaoke Pak Ustaz. Terus kenapa saya bilang? Mobil Ustaz parkir ini ditengok orang, tak sampai akal saya situ. Dia menjaga saya. Betul juga, kau pindahlah dia. Tempat tak dipindah, jadi kotor. Ustaz lagi karaoke. Begitulah tukang parkir itu menjaga saya. Tapi dia pula menjaga parkir situ. Dia sayang sama kita, sama diri dia sendiri. Di tempat kami sedang berjuang menghidupkan majelis ilmu. Tujuan kita ngaji Riyadhus Shalihin ini supaya nanti adik-adik mahasiswa pulang ke kampung menghidupkan majelis ilmu dengan ngaji Riyadhus Shalihin. Lupa penjelasannya, buka balik video yang nomor berapa, dapat jawab, ada semua di channel. Nanti pas hatam kita ijazahkan mengajar di kampung, di kantor, jadi kepala dinas, jadi kepala kantor, jadi bupati, jadi wali kota, jadi camat, jadi kades, balik nanti ngaji balik, buka majelis, namanya majelis Riyadhus Shalihin. Insyaallah, amin.
Kami melihat masih banyak orang yang tak peduli dan tak merasa penting untuk hadir dalam majelis ilmu. Rupanya kalian pikir di di jalan Kamboja ini merasa penting orang yang ngaji. Kok merasa penting, mereka tak sebanyak ini kita. Terus saya merasa penting dengan mereka rupanya. Tidak. Kalau model saya ini Ustaz merajuk, udah lama berhenti pengajian. Kalau model saya ini Ustaz merajuk, udah lama berhenti. Saya tak peduli. Mau hujan, mau ada, mau tidak, saya ngaji. Kenapa Ustaz tak peduli? Karena mati pun aku bukan peduli orang. Baik kalau aku mati ditanya Allah Ta'ala, mereka ikut mereka menolong. Tidak. Yang kubawa aku kalau mati sama Allah, amal penilai kubawa. Untuk apa aku pikirkan mereka? Semalam datang tukang busuk ke rumah mengusuk beberapa jamaah. Pak, Bapak kan udah puluhan tahun mengusuk orang. Iya. Kolesterol, diabetes, gula darah, jantung koroner, tersumbat jantung, tersumbat. Apa sebetulnya penyebabnya, Pak? Dia supaya saya hindari makan. Tidak ada Ustaz, cie saja. Apa pikiran. Saya banyak pikiran. Tidak ada yang lain. Tidak Ustaz, pikiran. Pikiran membuat naik darah tinggi, kolesterol jantung. Ada dipikirkan. Kalau saya pikirkan kenapa lama tidak datang? Kenapa? Oh, udah lama saya kolesterol. Ada dipikirkan itu. Yang penting kita buat aja. Buat pengajian. Datang alhamdulillah. Tak datang kamera menyala. Upload. Tonton orang alhamdulillah. Tak ditonton tak kapan dibukakan Allah pintu hidayah. Banyak orang yang rajin ibadah, sholat, zikir. Tapi ketika ada majelis ilmu, dia pergi, tak mau duduk. Tolong Ustaz berikan nasihat tentang pentingnya majelis ilmu dan nasihat untuk kami yang sedang berjuang. Udah itu aja sampai setiap hari. Pokoknya buat aja. Tengok jamaah tabligh. Asal selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya kitab Fadail A'mal Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas. Baca qala Rasulullah SAW. Ada tak ada gitu. Sendiri dia membacakan hadis. Padahal jamaahnya enggak ada jin-jin Islam itu. Orang kalau sudah sampai pada hakikat tak dipedulikan oleh manusia. Antum buat aja. Selesai buat lagi. Walaupun satu hadis. Beramal karena manusia itu letih. Beramal karena manusia itu lelah. Mudah-mudahan kita lillah. Sholat zuhur ketiduran, sadar waktunya asar. Sholat yang mana yang dulu saya laksanakan? Qadha dulu atau sholat asar? Tidak wajib sholat asar. Bangun asar kan? Tak wajib sholat asar karena sudah kafir. Menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat kafir. Jadi kalau bangun di asar, aku sholat apa ya? Kau tak wajib lagi sholat, karena kau udah kafir, udah lepas kau. Menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, dia fasik, belum kafir, fasik. Maka dia sholat asar. Habis itu dia sholat qadha. Tapi jangan gara-gara ini kalian pondok. Istiqomah. Bisa pula ketiduran sampai tak sembahyang. Tak ada rupanya jam yang bisa mengipak, meninju, menyundul. Jangan sampai tak sembahyang. Sembahyang pula cuma menolong kita. Bini tinggal, anak tinggal, duit tinggal, kerja tinggal, semua tinggal. Yang menolong cuma sembahyang. Sembahyang itu pula ditinggal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Bagaimana hukumnya istri ikhlas tidak diberi nafkah karena memiliki penghasilan sendiri? Dia menggugurkan haknya. 1 bulan dia dikasih 3 juta untuk makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, beras, minyak, gula, cabai, pakai, ganti baju, jilbab, kaos kaki, dan seterusnya. Tempat tinggal, angsuran rumah atau kontrakan, pendidikan untuk guru mengaji, perhatian, skincare. Lalu dia menggugurkan hak. Kata dia, bang, abang mau ngasih aku 3 juta, warisan ayahku 300 juta sebulan. Jadi yang 3 juta itu untuk simpan abang lah, untuk modal-modal, mana tahu nanti kapan abang kucampakan. Ya, aku tengok ini lama-lama muak juga aku ni. Maka dia sedang menggugurkan hak dia. Apa hukum kita menggugurkan hak? Maka terhitung sebagai sedekah. Dia 3 juta dulu. Sebetulnya bagusnya diambil dulu. Diambil. Nah, ada aku ambil ya bang ya, ini punya aku ya. Habis itu baru dikasih, ini aku bayarkan ke abang sebagai zakat. Aku kan dapat 3, aku kan sebulan dari kebun sawit ayahku 300 juta. 100 juta itu kan zakatnya 2,5 juta. Nah, jadi zakat aku 7,5 juta. Nah, dari ini untuk abang 3 juta, ini ku tambah lagi 4 juta. 7,5 juta zakat. Boleh suami, boleh istri berzakat ke suami. Kalau suaminya masuk 8 asma. Bisa saja terjadi. Zaman sekarang suami kena PHK, istri punya laundry, punya kuliner, punya usaha, maju. Dulu waktu istrinya buka usaha dia tak mau nolong. Padahal kalau mau mereka kan bisa kerjasama bagi hasil modal, dia tak mau. Pas berhasil, ya jadi asnaf. Berapa ukuran memberi nafkah yang sesuai standar dalam Islam? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka bil ma'ruf, dengan baik. Kenapa tidak bil khair? Kenapa tidak bil hasan? Kenapa tidak bil jayyid? Kenapa tidak bil tayyib? Kenapa tidak bil mumtaz? Kenapa tidak bil ahsan? Kenapa dipakai kata bil ma'ruf? Karena ma'ruf itu diambil dari kata urf. Urf. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ini 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, satu syara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, syaku maqablana. Urf artinya kebiasaan. Wa asyuruna bil ma'ruf, pergaulilah mereka menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan orang di Pekanbaru, menurut kebiasaan orang di Riau, yang tidak standarnya terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, bukan anak bangsawan, bukan anak Wan Said Tengku, tapi orang yang biasa. Berapa? Itulah yang jadi standar. Tak sama belanja di Riau dengan di Papua. Urf kita yang di sini lah yang dipakai. Jadi tak bisa main angka nominal. Makanya tak ada kuah mengeluarkan angka nominal, karena bil urf, bil ma'ruf, menurut standar kita di Riau Panjang ini berapa? Nah, bayarkan. Itulah kaji kita subuh ini.
Di akhir majelis mari kita berdoa mudah-mudahan kita bisa berbakti ke orang tua, berbuat baik kepada keluarga, berlapang dada kalau mendapatkan respon yang kurang. Semakin besar ekspektasi, semakin besar kekecewaan. Semakin besar, semakin tinggi harapan, semakin dalam sakit hati. Maka kalau mau tidak sakit hati, jangan punya harapan. Kalau tidak mau kecewa, jangan punya ekspektasi. Beli minyak, gula, cabai, bawang, tomat, beras, bungkus, kasih. Jangan berharap WhatsApp, jangan berharap terima kasih, jangan berharap ditelepon balik. Anggap macam membuang sampah. Datang WA-nya terima kasih, alhamdulillah. Tak datang pun kita tak menunggu. Kalau kita tunggu tak datang-datang, kita kecewa. Kalau kita kecewa, mulut kita bercakap. Kalau mulut kita bercakap, pahala hilang, beras sudah melayang. Dapat dosa pula lagi. Itu gara-gara karena tak sanggup dulu, maka saya tak nolong sampai sekarang. Salah juga. Daripada saya berdosa, Pak Ustaz. Apa beda kita dengan orang tak ngaji? Kita udah ngaji. Balik dari sini, beli beras, beli gula, beli minyak, bungkus, kasihkan ke keluarga-keluarga tak mampu. Diuji, menguji. Kalau bisa kuat, berarti berhasil kaji semua. Kalau tak kuat, gagal. Anda belum beruntung. Beli sembako sekali lagi. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat min hayati wa ba'd al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Rabbana lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna minal mutawassilin. Jadikan kami orang-orang yang tetap bisa menyambung tali silaturahmi. Allahumma awsi' arzaqana, lapangkan rezeki kami supaya kami bisa berbagi ke saudara-saudara kami ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Engkau yang maha lembut, ulfubina, lembutkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna barina li abaina, jadikan kami orang yang berbakti kepada orang tua kami. Waj'al abna'ana wa banatina barina lana, jadikan anak-anak itu kami berbakti pula kepada kami ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makani mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal minna. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika.